Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saat matahari terbenam redup dan malam memudar, Huang Qianjun kembali dari luar dengan kotak makanan. Ini memalukan untuk dikatakan, meskipun Feng Xiaofeng bisa memasak, tetapi keterampilan memasaknya benar-benar tak tertahankan. Feng Xiaoran masih muda dan belum belajar memasak. Su Yi terlalu malas. Adapun Huang Ganjun, sebagai dewa dalam pakaian dan makanan bagus sejak kecil, ia mengejar seorang pria jauh dari memasak, dan 10 jarinya tidak menyentuh mata air dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Jadi karena mereka tinggal di Zuoan Xiaoju, makanan mereka dibeli dari luar oleh Huang Qianjun. Saudara Su, ketika saya sedang berbelanja makanan barusan, saya merasa seperti seseorang mengikuti saya, tetapi saya tidak dapat menemukan orang yang mencurigakan. Huang Ganjun berkata ragu-ragu sambil mengatur berbagai makanan lezat di atas meja batu. Apakah menurutmu aku sedikit curiga? Su Yi meliriknya dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, Anda telah tinggal di rumah bersama junior brother Feng dan Xiaoran, menunggu saya untuk menyelesaikan perselisihan di luar. Apakah Anda pergi ke King He Sword House untuk mendaftar? Masih ada rencana lain? Ketika tidak akan ada lagi bahaya. Huang Qianjun buru-buru setuju, dan kemudian berbisik, Saudara Su, saya tidak berencana pergi ke istana pedang King He untuk berlatih. Mengapa? Feng Xiaofeng mau tidak mau bertanya. Huang Ganjun menyeringai dan berkata, saya pikir jauh lebih baik berlatih dengan Saudara Su daripada pergi ke rumah pedang King He. Feng Xiaoran di satu sisi mengangguk setuju, dan berkata dengan suara yang jelas, aku juga berpikir begitu. Su Yi tidak berkomitmen tentang ini. Setelah makan malam, Su Yi hendak berlatih ketika derap kaki terdengar di luar halaman. Cheng Wuyong datang dengan tergesa-gesa dengan menunggang kuda. Tuan Su, saya mengetahui hari ini bahwa orang-orang dari kantor gubernur daerah sedang menyelidiki masalah seorang pemuda bermarga Su, jadi mereka datang ke sini untuk menanyakan. Jika masalah ini terkait dengan Tuan, akan duduk dan menonton. Cheng Wuyong mengepalkan tangannya dengan kagum, mengungkapkan niatnya. Apakah mereka benar-benar akan membalas? Huang Qianjun tercengang dan ekspresinya berubah. Satu kalimat membuat Cheng Wuyong segera mengerti, dan dia tidak bisa tidak menatap Su Yi dan berkata, Tuan Su, saya akan kembali sekarang, saya percaya bahwa kekuatan keluarga Yuan saya cukup untuk menengahi. Biarkan gubernur daerah tidak berani melakukannya seperti ini. Su Yi melambaikan tangannya untuk menyela, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya masalah sepele, tidak perlu merepotkan. Hal kecil. Cheng Wuyong tinggal sebentar. Apa yang terjadi di bengkel pemurnian tadi malam ditekan oleh gubernur daerah, tetapi itu tidak bisa disembunyikan dari pasukan teratas di kota. Membunuh 6 penjaga gubernur daerah dan memaksa Qin Feng, putra gubernur, untuk berlutut, dampaknya terlalu serius. Menurut berita yang ditanyakan Cheng Wuyong, baru tadi malam, kekuatan gubernur daerah telah diam-diam bergerak. Tuan Su, Anda tidak tahu, Qin Wenyuan ini memiliki rumah yang dalam dan kejam. Dalam 30 tahun dia bertanggung jawab atas rumah gubernur daerah, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan di kota yang menderita kerugian besar. Kerugian di tangannya. Bahkan kepala keluarga Yuan saya pernah berkata bahwa Qin Wenyuan adalah pahlawan yang memakan orang dan tidak meludahi tulang. Jika dia tidak bisa memprovokasi dia, cobalah untuk tidak memprovokasi dia. Cheng Wuyong berkata dengan lembut, kultivasi seni bela diri Qin Wenyuan juga sangat luar biasa. 15 tahun yang lalu, dia memasuki ranah master, dan 8 tahun yang lalu, dia menerobos lagi dan melangkah ke tungku. Level kedua dari ranah. Ketika dia masih muda, dia berlatih selama bertahun-tahun di Akademi Luyang, salah satu dari 10 istana universitas. Dikatakan bahwa wakil kepala istana Akademi Luyang, Suan Yulong, adalah kakak laki-lakinya, dan hubungan antara keduanya intim. Selain itu, Qin Wenyuan dan rumah gubernur juga memiliki beberapa kontak. Cheng Wuyong memberi tahu detail Qin Wenyuan hampir sekaligus. Huang Qianjun, Feng Xiaofeng dan yang lainnya semua ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Qin Wenyuan begitu menakutkan. Wilayah Dazu dibagi menjadi 6 negara bagian.
Gonzu adalah salah satunya, dan kantor gubernur dibentuk untuk mengawasi 6 kabupaten di Gunzu. Kabupaten Yunhei adalah salah satu dari 6 kabupaten di Gunzu. Sebagai gubernur daerah, Qin Wenyuan dapat dianggap sebagai orang paling berkuasa di Kabupaten Yunhei, mewakili kekuatan pengadilan Zhou besar. Dan dia sendiri adalah master seni bela diri, yang bisa disebut otoritas dan kekuatan. Selain kelihayan dan kekejaman pria ini, bisa dibayangkan betapa serius akibatnya jika dia ingin membalas. Tetapi setelah mendengar ini, Su Yi hanya tersenyum dan berkata, "Penatua Cheng, apa yang Anda katakan, menurut saya, tidak lain adalah pedang." Berbicara tentang ini, dia bangkit dari kursi rotan, meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kultivasi bertanya, membunuh dengan tegas, dan paling menghindari dibebani oleh nama dan kekuatan palsu, koneksi Qin Wenyuan tidak peduli seberapa luas dan kuatnya. Dia, di mataku, dia tidak lebih dari master seni bela diri yang membangkitkan tungku. Cheng Beiyong kehilangan kata-kata. Kamu gila. Tidak sama sekali, karena orang yang berbicara, pernah membunuh tuannya dengan satu pedang. Su Yi tiba-tiba berkata, "Penatua Cheng, apakah Anda tahu mengapa kultivasi Anda telah terjebak dalam kesempurnaan besar alam pengumpulan Qi dan belum mampu menerobos?" Cheng Wuyong tercengang, mengepalkan tinjunya dengan kagum, dan berkata, "Tolong beri saya beberapa petunjuk." Ada pepatah dalam agama Buddha bahwa berjalan juga meditasi, duduk juga meditasi, berbicara dan diam adalah alami. Su Yi memandang langit malam sedikit, dan berkata dengan lembut, cara kultivasinya sama, setiap gerakan, setiap kata dan perbuatan, harus berani dan rajin, dan memiliki semangat durhaka. Singkirkan masalah sepele dan bergerak. Maju. Berbicara tentang ini, dia memandang Cheng Wuyong lagi, kamu memiliki pendekatan kehidupan yang menyeluruh dan dipikirkan dengan matang, tetapi kamu juga membiarkan pikiranmu terbelenggu oleh kekuatan dunia, dan kamu hanya ingin menggunakan kekuatan itu untuk menengahi dan menyelesaikan hal-hal ketika Anda melakukan sesuatu. Bagaimana Anda masih berani dan rajin ketika Anda berkultivasi? Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas panjang dan membungkuk untuk memberi hormat, kata-kata Tuan seperti pukulan di kepala. Kata-kata itu datang dari lubuk hati saya, dan rasa terima kasih serta kekaguman tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dihadapkan dengan hadiah seperti itu, Su Yi menerimanya dengan tenang. Dalam praktiknya, ini disebut, menunjuk Buddhisme menyebutnya, menghancurkan rintangan, dan Taoisme menyebutnya, menunjuk. Bagi para biksu yang mengalami kemacetan, menemukan nasihat seperti itu tidak kurang dari anugerah membangun kembali. Ini adalah 8 karakter yang saya tulis dengan tangan saya sendiri. Jika Anda dapat mengetahui beberapa pesona dan menjadi master, itu akan segera terjadi. Su Yi memikirkannya, mengeluarkan sepatah kata dari liontin giok tinta, dan menyerahkannya kepada Cheng Wuyong. Cheng Wuyong membukanya dan melihat sebaris kata tertulis di atasnya. Hal-hal lama masih ada, dan mereka dihancurkan dengan satu pedang. Ketika kebanyakan orang melihatnya, mereka akan kagum dengan tulisan tangan seperti itu, dan mereka akan dianggap sebagai ahli kaligrafi. Di mata para pejuang seperti Cheng Wuyong, 8 karakter ini semuanya adalah pedang, dan mereka semua memiliki momentum untuk menembus langit dan memotong segalanya. Melihatnya saja membuat mata dan pikirannya terasa perih. Mengambil napas dalam-dalam, Cheng Wuyong dengan hati-hati menyingkirkan kaligrafi itu, dan membungkuk lagi, terima kasih Tuan Su atas kata-katanya. Jantungnya berdetak cepat, dan kegembiraannya tak tertahankan. Pergi. Su Yi melambaikan tangannya. Cheng Wuyong telah berada di alam pengumpulan Qi selama bertahun-tahun, dan dia baru saja akan masuk. Baginya, memberinya bimbingan hanyalah masalah kenyamanan. Pagi selanjutnya, Su Yi seperti sebelumnya, berkultivasi, mencuci, dan makan, yang tampaknya sangat membosankan. Tapi ini adalah latihan. Tampaknya dipengaruhi oleh Su Yi, hari ini, Feng Xiaofeng, Huang Qianjun, Feng Xiaoran, mereka juga menjadi sangat disiplin diri dan rajin memperbaiki. Sampai malam. Saudara Su, kereta sudah siap. Huang Qianjun bergegas masuk dari luar halaman, Nyonya Cui Yun dari Feng Yuanzai juga dengan senang hati setuju untuk menyerahkan lantai 9 Aula Sanhe.
Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat aneh. Tiba di Feng Yuanzai sekarang, dan Nyonya Chuyun keluar untuk menemuinya secara langsung, memperlakukannya sebagai tamu terhormat kelas 1, dan tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Sui memilih untuk mengadakan perjamuan di Feng Yuanzai malam ini, Nyonya Chuyun tercengang pada saat itu. Jelas, apa yang terjadi malam itu masih meninggalkan ketakutan yang tersisa. Tetapi pada akhirnya, dia dengan senang hati setuju dan memesan istana Sanhe di lantai 9. Bagus. Sui mengangguk, memandang Feng Xiaofeng tidak jauh, dan berkata, "Saudara muda Feng, ingatlah untuk menghangatkan sepanci anggur dan meminumnya bersama ketika aku kembali. Kakak senior Su, hati-hati." Feng Xiaofeng menasihati. "Hati-hati." Feng Xiaoran memikirkannya dengan serius, dan berkata dengan tegas, "Saudaraku, saya pikir musuh-musuh itu harus berhati-hati." Feng Xiaofeng. Sui tidak bisa menahan tawa. Dia melambaikan tangannya, meletakkan tangannya di punggungnya, dan berjalan menuju orang awam itu. Karena dia memiliki liontin giok tinta, Sui terlalu malas untuk membawa tongkat bambu di tangannya. Dan ketika Anda bisa naik kereta, Anda secara alami akan terlalu malas untuk berjalan. Segera, Huang Qianjun mengendarai kereta dan mengusir Sui dari hulu Eli. Meskipun senja, lentera sudah tergantung di jalan-jalan dan gang-gang kota, dan suara bising dan hidup bergejolak di jalan-jalan dan gang-gang, seperti gulungan gambar yang penuh dengan debu merah dan manusia. Feng Yuanzai. Kemarilah, tolong cepat datang. Orang ini adalah salah satu dari 8 pelayan Feng Yuanzai. Ketika Sui mengadakan perjamuan di sini terakhir kali, dia sedang menunggu di luar aula utama untuk pengiriman. Baru saja memasuki aula utama di lantai pertama Feng Yuanzai, Nyonya Chuyun juga mendengar berita itu, mengenakan gaun istana hitam berpotongan rapi yang mencerminkan kulitnya yang seputih salju sangat mempesona. Ketika dia melihat Sui, wajahnya yang cantik dan bermartabat penuh dengan senyum dan perasaan asmara. "Jika 7 orang dalam daftar ini datang, biarkan mereka datang menemuiku di Istana Pegunungan dan Sungai." Sui mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya. Nyonya Chuyun tersenyum manis dan manis, "Tuan Muda Su, yakinlah, perjamuan malam ini dijamin akan memuaskan Anda dan tamu Anda." Sui mengingatkan, "Saya tidak tahu apakah orang mati puas atau tidak." Nyonya Chuyun terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia mengerti arti kata-kata Sui, senyum di wajahnya membeku. Bagaimana mungkin Nyonya Chuyun melupakan insiden berdarah yang terjadi di kuil pegunungan dan sungai terakhir kali? Sejak hari itu, kekuatan keluarga Nian dan keluarga Yan datang ke pintu satu demi satu, memintanya untuk memberikan pernyataan dari Feng Yuanzai. Nyonya Chuyun tentu tidak akan menyebut nama Sui. Untungnya, Zhou Zili pernah menyatakan pendiriannya dan memberinya solusi, sehingga dia dengan tegas mendorong semua masalah ke Mu Zongting, gubernur Kabupaten Yonghe, jadi dia keluar dari kekacauan ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa baru beberapa hari yang lalu Sui berencana membunuh orang di wilayahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Nyonya Chuyun menstabilkan pikirannya, bibir merahnya menunjukkan sedikit kepahitan, dan berkata, "Tuan Su, Feng Yuanzai adalah tempat untuk pesta dan pertemuan, tetapi bagaimana Anda bisa memperlakukan tempat ini sebagai tempat untuk pesta dan pertemuan? Di mana pembunuhan itu, ini?" Sui berkata dengan santai, "Kamu Feng Yuanzai, jangan ikut campur. Apa lagi yang bisa dia katakan? Lupakan saja, tidak bisakah aku bersembunyi?" Nyonya Chuyun menggertakkan giginya diam-diam, dengan senyum memabukkan di wajahnya, berkata, "Ayo, bawa kedua tuan muda ke lantai 9 Aula Sanhe, ingat untuk menyajikan anggur dan makanan enak, jangan diremehkan. Sampai aku melihat Sui dan Huang Qianjun pergi." Kemudian Nyonya Chuyun membuka catatan yang diberikan Sui padanya, dengan 7 nama tertulis di atasnya. Hanya dengan satu pandangan, seluruh tubuhnya kaku dan kulit kepalanya sedikit kesemutan. Sebagai bos Feng Yuanzai, yang selalu dikirimkan kepadanya, dia memiliki jaringan kontak yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Seperti di Kabupaten Yunhe, semua karakter yang kuat telah diingat dengan jelas di dalam hatinya.
Bahkan jika dia adalah anak dari generasi muda, dia sangat berharga. Karena itu, ketika dia melihat 7 nama ini, asal-usul pihak lain, latar belakang keluarga, dan informasi lainnya muncul di benaknya. Memikirkan hal ini, Nyonya Chuyun tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Jika memungkinkan, saya lebih suka tidak pernah bertemu Su Yi lagi dalam hidup ini. Penampilannya berubah, dan matanya penuh kebencian. Uangnya kurang, tolong segera datang. Di gerbang, suara pelayan yang sopan terdengar. Nyonya Chuyun terkejut dan menoleh. Saya melihat seorang pemuda berjubah emas, sisiran, mendekat dengan sikap yang bermartabat dan arogan. Qian Yunjiu. Murid dalam rumah pedang King He, putra langsung dari patriark keluarga Qian saat ini, klan pertama kota Qingtong, di Kabupaten Yunhe. Aku di sini untuk makan malam-malam ini, tapi aku tidak tahu siapa yang ingin menghiburku. Qian Yunjiu berkata dengan acuh tak acuh, kamu Feng Yuanzai harus jelas. Pelayan pria itu terkejut. Pada saat ini, Nyonya Chuyun datang dengan anggun dan berkata sambil tersenyum ringan, Tuan Qian sendirian. Qian Yunjiu tampak terkejut dan berkata dengan cepat, Qian telah melihat Nyonya Chuyun, dan Qian memang datang sendirian. Dalam kapasitasnya, dia jauh dari memenuhi syarat untuk menerima Nyonya Chuyun, dan sekarang saya tiba-tiba tersanjung ketika dia melihat yang terakhir mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Nyonya Chuyun tersenyum manis, pembawa acara perjamuan malam ini, Anda telah mengundang lebih dari sekadar tuan muda. Mengapa Anda tidak menunggu yang lain datang, dan Anda pergi bersama? Qian Yunjiu tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berani bertanya kepada Nyonya, siapa tuan rumah perjamuan malam ini? Kamu tidak perlu khawatir, Tuan Muda Qian, kamu akan tahu ketika kita bertemu. Nyonya Chuyun berbicara dengan lembut. Nyonya Chuyun diam-diam membencinya, dia sangat bernafsu di usia yang begitu muda, dan jika dia meninggal malam ini, dia tidak akan menyesal. Tuan Muda Huo ada di sini, tolong cepat datang. Pada saat ini, ada suara lain di luar gerbang. Diikuti oleh seorang pemuda tinggi berjubah hitam yang berjalan seperti harimau dibawa oleh seorang pelayan. Saudara Muda Huo. Qian Yunjiu tertegun sejenak, dan menatap Nyonya Chuyun tanpa sadar. Ya, Tuan Huo ini, seperti Anda, datang ke perjamuan. Seperti yang dikatakan Ni Chuyun, dia pergi menemuinya. Holron. Murid dalam rumah pedang King He, putra kepala tetua keluarga Huo saat ini, kekuatan kelas 2 di Kabupaten Yunhe. Melihat Nyonya Chuyun menyapanya secara langsung, Huo Long juga sangat terkejut. Dan ketika dia melihat Qian Yunjiu, Huo Long terkejut dan berkata, kakak Qian juga ada di sini untuk perjamuan. Tepat. Qian Yunjiu mengangguk dan berkata, Saudara Muda Huo, apakah Anda tahu siapa yang mengadakan perjamuan ini? Holron menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ketika semua orang tiba, saya akan membiarkan Anda membawa Anda ke lantai 9 dari Mountains and Rivers Hall. Pada saat itu, Anda akan tahu siapa bangsawan itu. Nyonya Chuyun tersenyum. Lantai 9. Istana Sanhe. Qian Yunjiu dan Huo Long saling memandang dengan heran. Dalam status mereka, mereka jauh dari memenuhi syarat untuk pergi ke tempat mewah seperti itu untuk berpesta. Hal ini membuat mereka semua penasaran, siapa perjamuan malam ini. Berbicara tentang Istana Sanhe, saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Nian Yunxiao dan Yan Chengrong masuk ke Istana Sanhe untuk membuat masalah dan menabrak Gubernur Kabupaten Yonghe Mu Zongting yang sedang mengadakan pesta di dalamnya. Terbunuh di tempat. Qian Yunjiu tampak aneh, dikatakan bahwa keluarga Nian dan keluarga Yan tidak berani kentut setelah mengetahui hal ini. Mereka hanya bisa mencubit hidung mereka dan mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Hehe, Nian Yunxiao dan Yan Chengrong terlalu gila, bagaimana mereka bisa begitu liar di lantai 9? Holron ternganga. Qian Yunjiu tidak bisa menahan tawa. Nyonya Chuyun di sebelahnya mendengar ini dan menatap kedua bersaudara itu dengan sedikit kasihan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke perjamuan. Zheng Xiaolin, Zhang Fengtu, Liu Ying, Yang Qi, Chu Lianheng. Mereka semua adalah murid rumah pedang King He, dan hanya Liu Ying yang seorang wanita.
Ketika mereka tiba dan mengetahui bahwa perjamuan diadakan di aula pegunungan dan sungai di lantai 9, mereka tidak bisa tidak berspekulasi tentang siapa tuan rumah perjamuan itu. Semua orang datang dengan sentuhan kegembiraan dan antisipasi. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Nyonya Chuyun memandang mereka dengan rasa kasihan dan ketidakberdayaan. Saat Nyonya Chuyun berencana untuk membawa Qian Yunjiu dan yang lainnya ke lantai 9 Aula Sanhe, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Saudara muda Huolong, mengapa kamu ada di sini? Saya melihat 3 orang berjalan masuk dari gerbang. Pria itu tampan dan tinggi, wanita itu halus dan cantik, seperti sepasang orang cantik. Ini Ni Hao dan Nan Ying. Di antara mereka berdua, ada seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan penampilan yang jelas dan semangat yang bersemangat. Mata terbuka dan tertutup, dan ada arus dingin yang mengalir melaluinya, yang sangat menakutkan. Pedang King Feng Zhou Huai Qiu tua. Saya telah melihat Penatua Zhou. Qian Yunjiu dan yang lainnya bergegas maju dan saling menyapa. Di rumah pedang King He, Zhou Huai Qiu adalah tetua pintu dalam keempat, dengan status tinggi dan otoritas besar. Nyonya Chuyun sedikit terkejut, dan berkata dengan terkejut, Penatua Zhou. Apakah saya tidak mendengar bahwa Anda membawa murid-murid Anda keluar untuk perjalanan, kapan Anda kembali? Zhou Huai Qiu berkata sambil tersenyum, saya baru saja kembali. Berbicara, dia melirik Qian Yunjiu dan yang lainnya, dan berkata, apakah kamu akan mengadakan pesta di sini juga? Mengapa tidak bergabung dengan kami? Mata indah Nyonya Chuyun menyipit, dan dia diam-diam menangis di dalam hatinya. Saya melihat Qian Yunjiu menjelaskan, Penatua Zhou, kami di sini untuk perjamuan. Berbicara, dia mengatakan satu persatu hal-hal yang dia undang oleh pria misterius itu. Setelah mendengar ini, Zhou Huai Qiu tidak bisa tidak terkejut. Dia melihat kembali ke Nyonya Chuyun dan berkata, Bu, apakah tuan rumah perjamuan ini berasal dari rumah pedang King He saya? Wajah Nyonya Chuyun sedikit kaku, dan dia mengangguk dengan enggan, tepat. Singkatnya, Su Yi juga seorang murid dari King He Sword Mansion, jawaban ini tidak salah. Namun, apa yang membuatnya diam-diam mengeluh adalah bahwa Zhou Huai Qiu kebetulan tiba, yang tidak diragukan lagi merupakan variabel. Paman Zhou, mengapa kita tidak pergi ke Aula Sanhe lantai 9 bersama-sama? Bayangan Selatan membersihkan saluran. Melihatnya berbicara pada saat ini, Qian Yunjiu dan yang lainnya juga dengan cepat angkat bicara dan mengundang Zhou Huai Qiu dan yang lainnya untuk pergi bersama. Ini. Zhou Huai Qiu merenung sejenak, dan berkata, tidak apa-apa untuk pergi dan melihatnya. Nan Ying tertawa terbahak-bahak. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk menghadiri perjamuan di lantai 9 Feng Yuanzai, bagaimana dia bisa melewatkannya? Bahkan Ni Hao juga cukup tersentuh. Pertama, lantai 9 Aula Sanhe tidak dapat diakses oleh orang biasa. Kedua, saya juga penasaran siapa tuan rumah yang memanggil perjamuan ini. Di hadapannya, hanya Nyonya Chuyun yang pahit, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia diam-diam mengambil napas dalam-dalam, meremas senyum, dan berkata, kalau begitu, tolong ikut aku. Segera, kelompok itu berjalan menuju lantai 9 Aula Sanhe. Di kamar pribadi dengan pintu setengah terbuka di lantai pertama Feng Yuanzai. Ketika dia melihat adegan ini secara diam-diam, Cheng Wuyong tidak bisa menahan kerutan, tindakan Tuan Su malam ini akan merepotkan. Selain dia, ada Yuan Luoxi dan Yuan Loyu di dalam ruangan. Setelah mengetahui tentang perjamuan Su Yi sehari sebelum kemarin, Cheng Wuyong punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Oleh karena itu, dia, Yuan Luoxi dan Yuan Loyu datang lebih awal, berniat untuk melihat secara rahasia berapa banyak pergerakan yang akan terjadi malam ini. Siapa yang pernah mengira bahwa orang-orang yang menghadiri perjamuan itu tidak memasuki venue, dan variabel Zhou Huai Qiu datang. Zhou Huai Qiu, seperti saya, telah berada di alam pengumpulan Qi selama bertahun-tahun, tetapi keterampilan kendonya sangat kuat. Di antara rekan-rekannya, dia bisa disebut orang teratas, kedua setelah master-master. Cheng Wuyong menghela nafas, tentu saja, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan Tuan Su. Namun, identitas Zhou Huai Qiu merepotkan,
dan dia adalah tetua dari pintu bagian dalam rumah pedang King He. Setelah konflik terjadi, itu ditakdirkan untuk membangkitkan permusuhan dari seluruh rumah pedang King He, dan saya khawatir itu tidak akan berakhir. Baiklah saat itu. Awalnya, jika Suiruo hanya berurusan dengan 7 orang muda itu bukan masalah besar. Dengan kekuatan keluarga Yuan mereka dapat membantu memuluskan akibat dari insiden ini. Tapi sekarang ada lebih banyak Zhou Huaiqiu, itu akan berbeda. Bagaimana dengan ini? Yuan Luoxi tidak bisa menahan cemberut. Yuan Luoyu tidak peduli, tetapi berkata, apa yang kamu takutkan? Kemampuan pedang Su Gongzi untuk membunuh Grandmaster adalah menembus langit Kabupaten Yunhe. Jika itu masalah besar, tepuk saja pantatmu dan meninggalkan. Segalanya tidak sesederhana itu, jangan lupa, sekarang bahkan karakter kejam Qin Wenyuan, gubernur daerah, merencanakan balas dendam untuk putranya. Cheng Wuyong berkata dengan sungguh-sungguh. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.